Yamaha memberikan kabar yang cukup mengejutkan di akhir tahun 2020 dengan membuat pengumuman kalau mereka tidak akan lagi memproduksi YZF R6 per Januari 2021. Sebuah kabar yang cukup membuat sedih. Ya meskipun sampai sekarang saya belum bisa sih membeli YZF R6, tapi saya juga cukup kaget mendengar kabar ini. Bikers mana yang tidak terkesima dengan lekukan desain menawan YZF R6 Super Sport buatan Yamaha yang satu ini memang mempunyai desain yang sangat menawan. Mari kita sedikit flashback ke histori liter monster buatan Yamaha yang satu ini. Yamaha R6 diciptakan sebagai super sport kelas menengah, adik dari Yamaha R1, dan sebagai tandem dari YZF 600R yang pada saat itu dijual bersamaan. Para tim R&D yang ditugaskan untuk menggarap R6 berisikan sebagian besar orang-orang yang juga bertanggung jawab dalam pengembangan YZF R1 dan R7. Ada yang sudah pernah dengar Yamaha R7? Kalau belum, langsung ceklah di video sebelumnya. Oke, lanjut di project YZF R6. Yamaha menunjuk langsung Kunihiko Miwa sebagai desainer Yamaha R6, dan bapak ini adalah orang yang juga bertanggung jawab untuk mendesain Yamaha R1. Mulai diperkenalkan pada tahun 1998 dan dijual secara resmi pada tahun 1999 untuk bersaing melawan CBR 600, ZX6R, dan GSX-R 600. Respon pasar saat itu cukup baik, terbukti di negara Inggris saja motor ini laku 4.000 unit di tahun pertamanya. Dan sampai sekarang, setidaknya Yamaha R6 sudah memiliki 4 kali perubahan model desain. Dimulai dari generasi pertama yang lahir tahun 1999. Kalau dilihat di zaman sekarang, memang terlihat jadul. Tapi kalau di zaman itu, Yamaha R6 generasi pertama ini sudah tergolong motor dengan desain yang modern. Lalu pada tahun 2001, generasi pertama ini mendapat perubahan pada bobot motor yang beratnya sedikit dikurangi dan penggunaan lampu belakang yang sudah LED. Lalu generasi kedua lahir di tahun 2003 dengan model seperti ini. Desainnya sudah mulai berubah, frame juga berubah, mesin juga sudah menggunakan teknologi injeksi. Generasi kedua ini mendapat sedikit perubahan pada tahun 2005 dengan upgrade pada bagian suspensi depan yang sudah menggunakan upside down. Lanjut ke generasi ketiga, lahir di tahun 2006. Ini adalah generasi yang benar-benar sepenuhnya baru. Desainnya jauh lebih racing look dari dua versi sebelumnya. Dan generasi ketiga mendapat sedikit facelift di tahun 2008 dengan ubahan pada bagian bentuk ekor yang lebih bagus. Dan konon, rangkanya juga lebih rigid dari yang versi keluaran sebelumnya. Tapi sayangnya, generasi ketiga ini powernya sedikit dikurangi di versi keluaran 2011. Yang awalnya tenaganya bisa mencapai 124,6 horsepower pada 14.500 rpm dan di versi 2011 tenaganya turun menjadi 123,7 horsepower pada 14.500 rpm. Finally, generasi keempat adalah generasi yang paling mudah dan paling baru dengan DNA R series terbaru, memiliki bentuk mata lampu yang lebih sipit mengikuti model desain dari kakaknya yaitu YZF R1. Di seri terbaru ini, Yamaha R6 juga kembali mengalami penurunan tenaga, kali ini turun menjadi 116 horsepower. Meskipun powernya dipotong lumayan banyak, tapi New R6 ini sangat kaya akan fitur dan teknologi yang mampu membuat gelar Muge tradisional benar-benar terlepas dari Yamaha R6. Muge tradisional. Sebelumnya R6 memang pernah dijuluki sebagai Muge tradisional, ya karena emang minim fitur dan teknologi. Nah, di R6 yang versi 2017 ini, Yamaha benar-benar menjejalkan berbagai teknologi dan fitur-fitur yang modern. Oke, teknologi New R6, cek! Dimulai dari YCCI atau Yamaha Chip Controlled Intake yang bisa membuat tarikan mesin lebih menjambak dan mampu meningkatkan kinerja mesin supaya bisa mencapai top speed dengan mudah. Lalu quick shifter, traction control, riding modes, assist and slipper clutch, ABS, bukaan gas sudah ride by wire, speedometer kombinasi analog dan digital, upside down dengan diameter lebih besar yaitu 43 mm yang sebelumnya 41 mm. Gokil kan? Tapi sayangnya, Yamaha New R6 ini benar-benar menjadi generasi terakhir dan generasi penutup dari kisah panjangnya di dunia permotoran. Karena Yamaha sudah mengumumkan kalau mereka akan stop produksi YZF R6 per Januari 2021. Tapi Yamaha tidak menyampaikan secara jelas apa alasan mereka menghentikan produksi YZF R6.
Tapi ada beberapa teori dan spekulasi bermunculan yang menjelaskan alasan Yamaha menghentikan produksi YZF R6. Teori dan spekulasi yang pertama adalah alasan Euro 5 mengenai aturan standar emisi gas buang Euro 5 di Eropa. Karena di Eropa peraturan soal gas buang memang sangatlah ketat. Jika dipaksakan mengikuti Euro 5, dikhawatirkan R6 akan mengalami defisit power yang akan semakin turun. Teori yang kedua disinyalir karena penjualan R6 di Eropa sedang tidak maksimal, atau bisa dibilang penjualannya sedang mengalami penurunan, karena tren motorsport 600cc sedang kalah pamor dengan motorsport 1000cc. Dua teori ini yang disinyalir menjadi alasan Yamaha melakukan stop produksi pada YZF R6. Belum jelas juga sampai kapan Yamaha akan stop produksi R6, apakah akan permanen atau tidak, tentunya hanya waktu yang bisa menjawabnya. Hei, siapa yang meninggalkan bawang di sini? Dikabarkan Yamaha juga akan melakukan stop produksi untuk dua produk lainnya, yaitu VMAX dan WR250. Tapi terlepas dari berita sedih ini, Yamaha masih akan tetap membuat serta menjual R6 dalam bentuk race version atau R6 versi balap untuk menemani para penghobi track day dan juga untuk kebutuhan tim-tim pembalap sirkuit. Yamaha juga siap mensupport para pencinta balap dengan membuat aksesoris GYTR atau Genuine Yamaha Technology Racing. Peran Yamaha R6 di dunia balap memang tidak bisa diragukan lagi dan tidak bisa dianggap remeh. Terbukti dengan 4 kali juara beruntun di World SSP sejak 2017 lalu. Itu tadi adalah kisah panjang dari YZF R6 yang punya warisan dan peran di dunia supersport kelas menengah yang sekarang akhirnya di stop produksi. Sampai jumpa YZF R6. Nama saya Awang, stay safe and I will see you in the next video. Peace!